Hola Madridista, siap dapat kabar panas dari Bernabeu? Inilah Blanco Corner. Semua berita terbaru dari Real Madrid kami rangkum khusus untuk kamu. Hala Madrid. Real Madrid dan Atletico Madrid sama-sama memantau situasi Kobbie Mainoo, gelandang muda Manchester United yang hingga kini belum mendapat menit bermain di awal musim Liga Premier Inggris 2025-26. Menurut Sporting News, Mainoo tidak tampil dalam dua laga perdana United meski kondisinya fit. Pelatih Ruben Amorim lebih mempercayakan lini tengah kepada Bruno Fernandes. Situasi ini menimbulkan spekulasi bahwa Mainoo berpeluang besar jarang bermain sepanjang musim, kecuali jika Fernandes hengkang ke Arab Saudi, seperti yang baru-baru ini dikabarkan. Ketertarikan Real Madrid dan Atletico pun semakin menguat. Madrid disebut lebih berpeluang merekrut Mainoo, apalagi jika Dani Ceballos benar-benar dilepas ke Marseille. Kehadiran Mainoo bisa memberi tambahan tenaga bagi Xabi Alonso di lini tengah. Sementara itu, Atletico Madrid juga membutuhkan gelandang baru, tetapi perekrutan masih bergantung pada penjualan pemain. Klub asuhan Diego Simeone dikabarkan sedang membidik Nicolas Gonzalez dari Juventus, sehingga opsi mendatangkan Mainoo masih menunggu keputusan manajemen. Kini, menjelang penutupan bursa transfer, masa depan Kobbie Mainoo menjadi salah satu saga menarik yang ditunggu perkembangannya di Eropa. Rencana lini tengah Real Madrid berpotensi berubah di detik-detik akhir bursa transfer. Menurut laporan AS, Los Blancos tengah memantau gelandang muda AS Alkmaar, Kees Smit, dengan nilai transfer yang diperkirakan berada di kisaran 25 hingga 30 juta euro. Awalnya, Madrid merasa skuad mereka sudah lengkap. Namun, kemungkinan hengkangnya Dani Ceballos membuat Xabi Alonso dan direksi klub harus meninjau ulang opsi di bursa transfer. Alonso menegaskan, jika Ceballos pergi, ia menginginkan pengganti yang bisa langsung menutup celah di lini tengah. Kees Smit, yang baru berusia 19 tahun, merupakan salah satu prospek paling menjanjikan di Belanda. Pemandu Baka Madrid tela memantaunia berbulan-bulan. Meski begitu, ada kendala. Smith lebih berposisi sebagai gelandang tengah ketimbang gelandang bertahan murni, sementara Madrid idealnya mencari sosok dengan keseimbangan defensif. Situasi inilah yang membuat transfernya awalnya dianggap mustahil. Namun, dengan ketidakpastian masa depan Ceballos, peluang perekrutan Smith kembali terbuka. Kini, keputusan akhir berada di tangan manajemen Madrid, memilih pengalaman untuk peran poros, atau berinvestasi pada potensi jangka panjang. Yang jelas, nama Kees Smit kini patut ditunggu perkembangannya di sisa bursa transfer. Dani Ceballos akhirnya membuat keputusan penting terkait masa depannya. Sang gelandang menolak kepindahan ke Olympique Marseille, meski klub Prancis itu sudah mencapai kesepakatan dengan Real Madrid untuk peminjaman dengan kewajiban pembelian permanen pada musim panas mendatang. Dengan penolakan ini, Real Betis kini muncul sebagai satu-satunya kandidat yang mungkin merekrut Ceballos. Klub asal Sevilla tersebut sebenarnya lebih dulu menargetkan Anthony, namun setelah transfer itu gagal, mereka beralih mengincar Ceballos. Meski begitu, peluang kepindahan ke Betis juga masih belum pasti. Situasi ini membuat kemungkinan besar Ceballos justru bertahan di Real Madrid semakin besar. Keputusan tersebut bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi Xabi Alonso, mengingat kedalaman lini tengah Madrid saat ini cukup terbatas. Walau tidak diproyeksikan sebagai pemain kunci, Ceballos tetap bisa menjadi opsi andalan jika terjadi cedera atau skorsing di lini tengah. Dengan musim panjang menanti, keberadaan Ceballos akan memberi Madrid fleksibilitas tambahan dalam menjaga keseimbangan skuad. Menjelang berakhirnya bursa transfer musim panas, Real Madrid kembali menghadapi persoalan penting. Setelah isu hengkangnya Dani Ceballos sempat mendominasi, kini perhatian beralih ke masa depan kiper asal Ukraina, Andriy Lunin. Menurut laporan AS, Fenerbahce yang kini dilatih Jose Mourinho menjadikan Lunin target utama. Klub Turki itu tengah mencari pengganti Dominik Livakovic, kiper utama mereka yang berpotensi dilepas. Dengan pengalaman di level tertinggi bersama Madrid dan usia yang masih produktif, Lunin dianggap sosok ideal untuk langsung memberi dampak positif. Mourinho bahkan dikabarkan kembali menanyakan ketersediaan Lunin dalam beberapa hari terakhir, menandakan keseriusan Fenerbahce. Beberapa pekan lalu sempat ada wacana pertukaran pemain, meski rumor tersebut meredup, kini pembicaraan berpotensi menguat lagi. Bagi Real Madrid, situasi ini jelas menambah dilema. Dengan waktu bursa yang semakin menipis,
Manajemen harus cepat menentukan apakah melepas Lunin ke Fenerbahce atau mempertahankannya sebagai bagian penting dari skuad musim ini. Real Madrid telah memberitahu Nico Paz bahwa mereka berencana memulangkannya ke Santiago Bernabéu pada tahun 2026. Gelandang serang asal Argentina itu saat ini tampil gemilang bersama Como di Serie A, dan langsung menarik minat sejumlah klub besar Eropa, termasuk Tottenham Hotspur. Namun, Madrid masih memegang kendali penuh atas masa depan sang pemain. Los Blancos memiliki klausul pembelian kembali serta 50% hak kepemilikan sejak menjual separuhnya ke Como seharga 6 juta euro tahun lalu. Berdasarkan klausul itu, Madrid bisa memulangkannya dengan 3 opsi, 8 juta euro di musim panas ini, 9 juta euro pada 2026, atau 10 juta euro pada 2027. Klub akhirnya memilih opsi kedua, mengaktifkan klausul 9 juta euro pada musim panas mendatang. Dengan skema ini, Como akan menerima 3 juta euro serta menikmati jasa pas selama 2 tahun, sementara sang pemain kembali ke Spanyol lebih matang dan siap bersaing di level tertinggi. Bagi Nico Paz sendiri, jalan ini terasa ideal. Sejak lama ia menegaskan mimpinya adalah kembali dan sukses bersama Real Madrid. Kecuali ada perubahan besar, rencana tersebut dipastikan akan terwujud pada 2026, ketika sang gelandang muda resmi pulang ke Bernabéu. Menjelang akhir bursa transfer musim panas ini, Juventus bergerak cepat dengan menyodorkan tawaran untuk memboyong bek muda Real Madrid, Raúl Asensio. Di bawah kepelatihan Xabi Alonso, peluang bermain reguler bagi Asensio memang cukup tipis, mengingat banyaknya nama besar di lini pertahanan Los Blancos. Juventus sendiri tengah berupaya melakukan regenerasi di sektor belakang. 2 nama jadi incaran utama mereka, yakni Arnau Martinez dari Girona dan Raúl Asensio. Namun, menurut laporan Mundo Deportivo, kini Asensio disebut sebagai prioritas utama si Nyonya Tua. Situasi di Madrid semakin memperjelas peluang hengkang. Alonso telah menegaskan bahwa duet Antonio Rudiger dan Eder Militao akan menjadi pilar utama, dengan Dean Huijsen sebagai prospek jangka panjang. Kondisi itu membuat Asensio hanya akan berstatus pemain pelapis. Meski demikian, Real Madrid tidak ingin melepas sang bek secara permanen. Manajemen Los Blancos hanya bersedia memberi opsi peminjaman ke Juventus, tanpa klausul pembelian penuh. Dengan kondisi ini, keputusan akhir kini berada di tangan Asensio, bertahan di Madrid dengan risiko jadi cadangan, atau menerima tawaran Juventus demi menit bermain yang lebih banyak. Bek kiri Real Madrid, Ferland Mendy, menargetkan comeback pada akhir September setelah lama absen akibat cedera sejak April lalu. Sang pemain sebenarnya diharapkan sudah pulih untuk laga perdana musim baru, namun tenggat itu kembali terlewati. Kehadiran Alvaro Carreras yang didatangkan musim panas ini, ditambah performa impresif Fran Garcia di Piala Dunia antar klub, membuat posisi bek kiri Madrid semakin kompetitif. Xabi Alonso kini memiliki 2 opsi solid, sehingga Mendy perlahan terlupakan dalam rencana tim. Menurut laporan Marca, Mendy kemungkinan masih akan melewatkan laga kontra Mallorca, Real Sociedad, dan Espanyol. Ia berpeluang kembali untuk duel tandang menghadapi Levante atau bahkan derby Madrid. Namun, jalan untuk merebut tempat utama tidak akan mudah, mengingat Carreras tampil konsisten sejak awal musim. Meski begitu, Mendy menegaskan dirinya tidak berniat pergi dan bertekad membuktikan diri kepada Alonso. Fokus utamanya adalah menjaga kebugaran, mengingat catatan cedera yang buruk. Musim lalu ia absen 142 hari dan melewatkan 23 pertandingan. Secara total, Mendy sudah menepi selama 567 hari dalam 6 musim terakhirnya bersama Real Madrid. Real Madrid kembali aktif di pasar agen bebas, dan kali ini nama besar yang masuk radar adalah bek Bayern Munich, Dayot Upamecano. Menurut laporan dari Sport, Los Blancos tengah memantau ketat situasi kontrak sang bek yang memasuki tahun terakhirnya bersama Bayern. Negosiasi perpanjangan kontrak dengan Bayern berjalan buntu, terutama soal tuntutan kenaikan gaji yang enggan dipenuhi klub. Kondisi tersebut membuat sejumlah klub Eropa, termasuk Madrid, siap memanfaatkan peluang dengan mengikat Upamecano lewat prakontrak mulai Januari mendatang. Situasi ini mengingatkan pada kasus David Alaba pada 2021, ketika ia hengkang ke Madrid secara gratis dari Bayern. Menariknya, Upamecano dulunya direkrut sebagai pengganti Alaba di Allianz Arena, dan kini sejarah bisa berulang di Santiago Bernabéu. Dengan kontrak Antonio Rudiger dan David Alaba juga akan berakhir musim panas depan, Real Madrid diprediksi melakukan perombakan besar di lini belakang.
Mereka sudah mendatangkan Dean Huijsen dari Bournemouth, dan Upamecano diproyeksikan menjadi mitra jangka panjangnya di jantung pertahanan. Terima kasih sudah nonton Blanco Corner. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan semua kabar terbaru Real Madrid. Hala Madrid!